Tapi terus sampai diisukan kudeta saya juga nggak percaya. Sampai dia ke Gus Dur kan, dia sampai ke Gus Dur, Gus gimana saya diisukan kudeta gitu loh. Jadi fitnah-fitnah ini sering banget ya yang di ini pas yang terakhir ini fitnah yang dibilang mencekik wamen lah segala ya. Ya itu fitnah-fitnah ya. Itu ya bahwa Presiden Jokowi pun sudah membantahnya, nggak ada cekik-cekik wamen ya. Seperti itu ya. Tapi kalau terjadi pun mungkin loh Pak, karena memang Prabowo ini kan dibuka kan tes psikologisnya waktu pertama kali lawan Jokowi itu kan, kalau ternyata dia itu psikopat loh Pak. Jadi bisa jadi Pak. Dan Prabowo itu memang IQ-nya kan superior kan, dia luar IQ-nya memang jenius kan. IQ-nya jenius dan dia memang ada apa super egonya tinggi sekali ya. Jadi kalau misalnya ada masalah sedikit psikopat itu dia juga dari Kopassus ya. Orang kalau nggak psikopat di Kopassus yang nggak tahan tuh Pak. Ini suruh malam-malam gorok orang satu-satu lagi tidur. Oke, lanjutkan Pak Prawira, sorry. Ya, selamat malam. Salam Pastor Paul. Ya, salam. Salam Pak Santiamar. Ya, oke. Saya mau satu-satu dulu nih ininya sih. Kalau saya lihat tentang Prabowo ya, kalau Anies ya udah saya buang ke sampah deh ya. Anies sama Ganjar apalagi udah ini ya, dulu buang ke sampah dulunya lah itu ya. Cuma kalau Prabowo saya lihat ya, ini keluarganya pluralis ya, kalau saya lihat ya, keluarganya pluralis. Karena apa? Saya lihat ya dari ininya, katanya kakaknya Prabowo itu Islam dan Katolik. Jadi kakaknya Prabowo itu Islam dan Katolik. Sedangkan adiknya yang si Asim ini kan Kristen Protestan ya. Katanya kan kata Pastor Tiberias ya dia ya. Tapi dia istrinya si ini Asim GKI ya, Kristen Protestan GKI. Ya, malah dia bilang ada berapa saudaranya yang jadi pendeta ya dari keluarga Prabowo. Jadi pluralis banget ya, ada Islamnya ya, Presiden Prabowo kan Islam, kakaknya Prabowo juga Islam ya, terus papanya Prabowo juga Islam ya. Jadi ini luar biasa pluralis ya. Jadi kalau mengenai apa ya, banyak fitnah-fitnah yang ditujukan Prabowo dari tahun 98 ya itu ya. Tapi saya fitnah-fitnah itu saya nggak percaya ya, terus terang nggak percaya ya, karena saya lihat saksi sejarah itu, kalau lihat itu pas tahun 98 dia bisa bubar sama Titi Soeharto ya. Kan Titi Soeharto bilang, kenapa kamu nggak mencegah mahasiswa itu ke DPR? Ya, dia bilang apakah perlu saya tembakin mahasiswa-mahasiswa itu, ya kan? Dia Prabowo kan nggak mau nembakin mahasiswa yang ke DPR itu kan. Gitu. Jadi saya bilang ada humanisnya dari Prabowo itu. Ya, tapi terus sampai diisukan kudeta saya juga nggak percaya. Sampai dia ke Gus Dur kan, dia sampai ke Gus Dur, Gus gimana saya diisukan kudeta gitu loh. Jadi fitnah-fitnah ini sering banget ya yang ini pas yang terakhir ini fitnah yang dibilang mencekik wamen lah segala ya. Ya itu fitnah-fitnah ya. Itu ya bahwa Presiden Jokowi pun sudah membantahnya, nggak ada cekik-cekik wamen ya. Seperti itu. Tapi kalau terjadi pun mungkin loh Pak, karena memang Prabowo ini kan dibuka kan tes psikologisnya waktu pertama kali lawan Jokowi itu kan, kalau ternyata dia itu psikopat loh Pak. Jadi bisa jadi Pak. Dan Prabowo itu memang IQ-nya kan superior kan, dia luar IQ-nya memang jenius kan. IQ-nya jenius dan dia memang ada super egonya tinggi sekali ya. Jadi kalau misalnya ada masalah sedikit psikopat itu dia juga dari Kopassus ya. Orang kalau nggak psikopat di Kopassus yang nggak tahan tuh Pak. Ini suruh malam-malam gorok orang satu-satu lagi tidur. Oke, lanjutkan Pak Prawira, sorry. Iya, itu sih. Tapi kalau Presiden yang ngomong gitu, ya saya nggak tahu ya kalau di belakang itu ya. Jokowi kan udah membantah itu ya, Presiden Jokowi. Nggak ada tuh di situ katanya. Apalagi kejadiannya kan ya, Jokowi sudah membantah, katanya ini kan tahun politik, dia bilang begitu ya. Iya, tidak membantah, tapi menetralkan Pak. Ini kan tahun politik, gitu kan.
Jawabnya Jokowi begitu. Jadi bisa jadi bukan dicekek begitu, cuman kayak di apa gitulah, ya kan? Tapi nggak dicekek beneran dicekek, ya kan? Mungkin hanya didekap kayak Muhammad sama Jibril kan? Kayak Muhammad didekap sama Jibril. Tapi ngakunya Prabowo dibilang dia sama nggak pernah ketemu wamennya itu. Dia bilang, Oh, nggak pernah ketemu ya? Mana nggak pernah ketemu ya? iya, dia ngakunya nggak pernah ketemu gitu sama wamennya, gitu. Makanya kan, itu kan memang saya lihat ada fitnah-fitnah yang sengaja ya ditaburkan oleh lawan-lawannya ya. Tapi suatu si Prabowo dengan sabar ya, saya lihat sih ya. Buat ya, ini malah dia instruksi pendukungnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi luar biasa juga ya, seperti itu ya. Oke, terus kalau mengenai ini nih si Gilo ini terus terang ya, saya punya saudara juga pendeta gereja Betel lah, GBI juga di Jawa Tengah. Dia bilang, Gilo memang bikin masalah mulu di GBI, ya kan. Jadi pendeta GBI pun gerah sama si Gilo, tinggal aku Gilo nih. Jadi kalau saya lihat, itu pendeta saya, ya, saudara istri saya di Jawa Tengah ya, itu bilang memang GBI memang dibikin masalah ya, apalagi dia tahun 2020 juga bikin masalah dengan Katolik, 2022 dia bikin masalah dengan apa, dibilang Yosua Huta Barat ya, katanya istrinya siapa? Istri Fedi Sambo ya, pelecehan ya. Sedangkan Yosua-nya kan sudah meninggal, ya kan? Kan lucu kan ya. Dia ngomong gitu kan, jadi kan nggak bisa ada bela diri dari Yosua-nya kan. Makanya sampai ditegur ya, dia sampai ditegur oleh GBI ya, karena itu tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai gembala. Dia ngomong ininya. Memang dia iya mungkin ya seperti itu ya. Kalau saya lihat gerejanya dia sih GBI, tapi GBI yang Glow Fellowship Center ya. Jadi Glow Fellowship Center tuh kalau saya lihat gerejanya cuma 3 ya. Cuma ada 3 saya lihat gerejanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengukur rata buat semua GBI kayak Gilo ya. Kayaknya sih karena saudara saya juga GBI di Jawa Tengah. Sederhana juga mereka nggak cuman mereka juga kritik si Gilo ini memang. Mungkin karena si Gilo sombong sih ya. Dia kan masuk TV segala ya, pakai masa diri artis kali ya, ini ya. Jadi sombong, jadi yang ngaco begitu ya. Jadi sangat ngaco gitu ya. Ya semoga Tuhan menegurnya dia ya. Semoga ya segitunya gitu loh. Itu sih yang dari saya tentang 2 hal ini. Makasih Pak Paul. Oke, lanjut. Ini kok Pak Andi tiba-tiba jadi pendiam ini Pak Andi ini. Tadi saya lihat ada Pak Galaksi Amerika, mana Pak Galaksi? Aku hilang nih Pak Galaksi nih. Pak Galaksi hilang tadi ya. Ini ada Pak Robert nih, datang nih Pak Robert masuk nih. Ada. Pak Robert. Pak Paul. Ya. Ya, sedikit ini yang paling lucu kan sekarang kan di berbagai WA grup Kristen kan, ya saya kadang-kadang ada di situ kan. Tapi seolah-olah kalau kita mengkritik si capres tertentu yang katanya nasionalis ini, tapi anti Israel, itu kita salah gitu. Justru katanya inilah pahlawan untuk melawan khilafah atau melawan intoleransi atau radikalisme gitu ya. Saya kan berpikir untuk ini ya, kita harus objektif menilai masing-masing capres ini. Jadi bukan hanya gara-gara keberpihakan kepada partai tertentu, terus kemudian kita bela dia mati-matian, tidak. Kita lihat aja buahnya apa gitu. Apa buahnya? Monik, buah. Apa buahnya gitu? Buahnya apa? Tutupan gereja paling banyak kok sekarang ini. Itu fakta periode-periode sebelumnya. Itulah buahnya, Pak. Di tangan Gus Yakut loh. Iya, penutupan gereja paling banyak. Itu buahnya gitu. Jadi dengan pemerintahan yang seperti ini, apa kita bisa berharap, apalagi orang yang ya seperti yang tadi ditulis matriks mappingnya itu oleh Pak Santiamer, bahwa ada yang orang yang hanya cuman ikut-ikut aja gitu, apapun dipatuhi gitu. Tapi dia nggak akan bisa berbuat banyak gitu. Jadi kritisan orang Kristen ini dalam menilai capres maupun cawapres juga
Jangan berusaha untuk disetir oleh para buzzer ini, Ya. oleh para influencer ini. Nah, Itu yang saya kayak kemarin si Gibet ngatain saya anak iblis. Dia kan mau memframing saya kan, mau memframing ke jemaatnya kan, supaya Ya, jemaatnya ya. takut, jangan kayak, oh ini hati-hati nih anak iblis yang begini nih, ya, dia bilang begitu kan. Betul, betul Pak Paul. Jadi memang ya lucu ya, orang kita itu di framing supaya takut, supaya hanya digiring untuk memilih capres tertentu yang katanya paling nasionalis, tapi di periode ketika partainya berkuasa justru paling banyak gereja ditutup gitu kan, paling banyak orang Kristen dipersekusi gitu. Nah, jadi seolah-olah orang Kristen ini jadi takut bersuara gitu loh. Kenapa harus takut? Ya bersuara aja, beropini aja. Selama nggak melanggar ini ya. Nah, jadi seperti Pak Paul lah yang saya lihat waktu dulu kan, mungkin di awal ketika Pak Paul itu mulai diviralkan dan jadi dunia gitu Pak Paul ya, di 149 negara, itu kan macam-macam Pak Paul. Bahkan orang-orang Kristen sendiri memberikan saran supaya cara menangkap Joseph Paul Zhang gitu Pak. Nah, tapi apa yang terjadi? Justru yang memberikan tutorial itu yang masuk penjara Pak Paul. Kita lihat gitu. Makanya hati-hatilah yang namanya membuat yang seperti ini ya. Kenapa? Framing yang tidak bertanggung jawab, yang Iya. mencelakakan diri sendiri kan. Akhirnya mencelakakan diri sendiri. Nah, di situ saya memang agak kaget juga Pak Paul, tiba-tiba dia yang masuk gitu ya. Waduh, dengan cara itu ujaran kebencian tuh. Nah, masuk pula dengan cara yang Masuknya dengan ujaran kebencian kan, itu pasalnya kan. Iya. Ujaran kebencian. Nah, itu dia Pak Paul, langsung kan masuk itu cara ini. Nah, ternyata Pak Paul ya sampai sekarang sudah hampir 2 tahun ya dari peristiwa itu. 3 tahun. 3 tahun. Karena tiap hari ada di Zoom ini kan gitu kan, ada di channel ini dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Malah kita bisa ngumpulin uang sampai miliaran. Sekarang udah 15 miliar kita kumpul loh. Iya Pak Paul. Itu sih Miliaran kita kumpulin. Benar Pak Paul. Ya, bermacam-macam yang orang-orang yang mau fitnah Pak Paul, terutama sebenarnya perlawanan terhadap Pak Paul itu bukan dari sebelah. Kalau orang sebelah udah nggak mampu lawan Pak Paul gitu. Justru orang-orang Kristen ini Pak Paul gitu. Tapi sekarang orang-orang kesini kelihatannya udah pada diem semua ya. Udah saya tantang mana buahmu, nunjuknya buah dada sama buah zakar. Wah, repot saudara. Saya bingung tuh, saya mana buahmu tuh ya, buah dada sama buah zakar. Aduh, ini pada diem semua. Ada sekarang. Pak Anton itu Pak Anton Jawa Tengah baru masuk. Ini kasih Pak Robert dulu nih, Pak Robert nih. Dari tadi nih Pak Robert nih udah nunggu nih Pak Robert. Lalu Pak Anton habis ini ya.